Omset puluhan juta sehari, tapi untungnya cuma 5 juta sebulan. Hai guys, assalamualaikum, jumpa lagi bersama aku, Bapak Dagang yang cerewet. Kalian percaya nggak guys, kalau untung aku itu dalam satu bulannya bersih cuma 5 juta? Gimana? Apakah kalian masih mau nerusin buat dagang? Padahal omset hariannya itu kisaran 10 jutaan loh. Menurut kalian masuk akal apa nggak guys? Sekarang itu dagang nggak segampang dulu ya, soalnya sekarang udah ganti semua harga sejak plastik viral naik drastis. Jadi semua sembako itu naik guys. Sejak semua sembako naik, kalian mau tahu nggak? Aku banyak banget dihujat sama para pelanggan dan pembeli baru. Ada juga yang pelanggan harian. Tahu nggak sih guys, mulut mereka itu jelek banget sampai ngatain, apa-apa naik, hari ini naik, besok naik lagi. Padahal emang dari sononya naik. Kita kan dagang walaupun cuma 1.000 rupiah pengen dapat untung lah. Kalau misalnya kita nggak naik ya kita nggak dapat untung dong. Aduh gimana dong. Kalau kalian belum siap mental dan belum siap dihujat para pembeli, kalian jangan jualan dulu. Lebih baik kalian siapin mental aja dulu. Soalnya untuk jadi pedagang yang sukses itu mental utama banget dibutuhin. Kedua baru modal dan konsisten. Dalam berdagang nggak harus modal besar, tapi diawali dari modal kecil dulu, lalu konsisten dan bekerja keras. Yang namanya kita merintis pasti susah, yang namanya memulai pasti kita belum ada yang kenal, apalagi untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Menurut aku sih, mendapatkan kepercayaan dari orang lain adalah hal tersulit dan itu adalah tantangan terberat bagi pedagang pemula. Kenapa aku bisa bilang gini? Soalnya aku juga berasal dari pedagang pemula, nggak ujuk-ujuk langsung gede gini guys. Dulu juga awal-awal aku dagang modalnya cuma 500.000 loh. Pas pergi belanja juga boro-boro pakai mobil kayak gini sampai satu pickup full. Kalian mau tahu nggak aku belanjanya pakai apa? Aku belanja pakai motor odong-odong guys. Tapi aku yakin suatu saat nanti aku pasti bisa seperti orang-orang yang belanjanya bareng aku. Mereka pakai mobil pribadi, ada yang pakai mobil pickup, bahkan ada yang pakai mobil truk. Wah, belanjanya sampai puluhan bahkan ratusan juta loh. Kalian tahu nggak apa yang bikin aku yakin banget dan semangat kalau aku bisa seperti mereka? Karena mereka sendiri yang bercerita sama aku. Dulu awal-awal aku dagang juga sama kayak kamu dek. Jadi harus semangat ya. Yang penting kita itu harus sabar ngadepi pelanggan dan sabar ngadepi tantangan dan segala rintangan yang terjadi nanti. Jangan gak ada yang beli sehari terus ngomong ke diri sendiri, ternyata memang bakatku nggak di dagang. Nggak guys, yang namanya bakat itu nggak ada yang diturunkan dari lahir, tapi segala sesuatu itu bisa kita lakukan karena itu bisa terlihat mata. Berjualan juga bisa dipelajari dan ada tekniknya kok. Kalau aku bisa, kalian juga pasti bisa. Jadi kalau kita memulai untuk membuka usaha warung manisan yang kecil-kecilan dulu, saat hari pertama belum ada yang beli, jangan langsung nyerah, besok dicoba lagi. Ini Agi kasih tahu sedikit cerita ya, semoga ini bisa buat kalian jadi semangat kayak aku. Kalau bisa ya lebih semangat deh. Sebentar, anak aku ini rewel banget, soalnya aku lagi mandorin mereka nurunin barang. Itu banyak banget barangnya, satu pickup pol, daripada nanti udah jatuh ngambrek di dalam, lebih baik pas mereka nurunin. Jadi aku sekalian cek. Tapi bocil aku ini kok rempong banget ya, malah pingin ikut naik. Ya udah deh, aku taruhin aja di sini. Inilah guys repotnya jadi emak-emak. Selain kita harus bantuin suami dagang, jualan, cari duit, kita juga harus jadi wanita yang Wonder Woman, strong, kuat, multi talent. Pokoknya harus bisa jaga anak sambil kerja, harus masak, cuci piring, cuci baju, dan melayani suami. Aduh, alamak, sebenarnya capek banget guys jadi perempuan itu. Tapi ya mau gimana lagi, kadang nggak tega juga sih kalau lihat suami capekan sendiri cari duit. Apalagi aku dari dulu emang kebiasaan udah speknya itu ke arah cari duit gitu. Kalau buat pekerjaan rumah sebenarnya aku lo malah baru belajar ya, dikit-dikit lah ya. Aku ini pengen jadi emak-emak tulen sekarang guys. Tapi kodratnya nggak bisa ditinggal. Habitatku sebagai mbak pedagang itu susah banget
banget aku lepasin dari diriku guys. Harap maklum guys, soalnya memang dari sejak aku ikut sama keluargaku, aku udah terbiasa mandiri, kerja cari uang sendiri. Bukan karena orang tua aku nggak peduli, tapi sekarang aku baru paham. Ternyata itu adalah bentuk kepedulian dia di jangka panjang. Untuk masa tua aku juga, nanti kalau mereka udah nggak ada lagi, aku bisa berdiri di kakiku sendiri tanpa menangis dan mengeluh. Ternyata emang bener banget guys, hidup itu keras. Kalau kita miskin, kita akan dipandang sebelah mata. Ternyata uang bisa menaikkan derajat dan value seseorang. Dulu aku masih ingat banget pas aku masih ikut orang tua aku, hidup dalam serba kekurangan, buat makan aja susah, dan aku itu ikut orang tuaku kerja buruh-buruh gitu guys, sampai ngebon, sampai nanam-nanam sayuran cuman buat makan doang. Bukan nggak pengen dapat pekerjaan yang lebih baik, memang di zaman itu tuh untuk kerja mendapatkan uang itu sulit banget. Itu mungkin kisaran tahun 2000 ya, tapi aku lupa ingat umur aku itu baru 3 tahunan guys. Tapi aku inget kok keluarga kami itu nggak punya teman, nggak ada yang akur tetangga itu sama kami. Sekarang aku paham jawabannya, yaitu karena kami miskin. Kalian tahu nggak guys, bener-bener disepelein banget sama orang. Sumpah demi apapun, dulu tuh aku nggak hobi dagang ya. Cuman aku hobi ngoceh-ngoceh aja gitu, apa promosiin barang-barang. Aku nggak nyangka aja kalau sekarang ternyata bisa jadi mbak pedagang. Aduh, dapet julukan cerewet juga. Soalnya aku tuh paling gak suka kalau misalnya orang yang dagang itu bertele-tele. Aku orangnya udah fair guys, modal sekian, bagi aku sekian, ternyata masih nawar. Waduh, alamak mbak, kita kan dagang sama-sama lancar aja, gimana sih bagi-bagi aja gitu loh, maksudnya rejeki. Sejak aku ngrosir guys, aku jadi banyak banget paham karakter-karakter orang. Kadang-kadang kita udah bilang kayak gini, sampai aku tunjukin notanya, dia itu masih nggak percaya, geleng-geleng gitu, kayak semu percaya semu enggak. Ya terserah sih, soalnya kalau kita jualan kan pengen juga dong dapat 1000. Ini kita pakai mobil, order ini kasih mereka, anak buah bos kan kasihan, mereka juga pekerja guys, mereka bukan pemilik dari toko sembako agen grosiran ini, mereka juga sama kayak kita, nguli. Bisa kalian bayangi betapa capeknya kerja nguli, nurunin barang satu pickup wall kayak gini. Dan kalian mau tahu nggak guys, minuman dus-dusan yang aku beli, minuman 1000-an ini kisaran kurang lebih di angka 200 dus. Bayangin aja kalau mereka ngebantuin, bakalan poklek bahu aku, pinggang encok, petis keram, sama pas suamiku juga bisa demam mendadak. Untung aja ini anak buah toke itu baik, makanya aku paling nggak tegaan banget kalau melihat mereka itu susah. Nih guys, aku pamer sedikit ya, soalnya aku dapet door prize bukan, maksudnya hadiah dari minuman ale-ale. Nggak ngendorse sih, cuman ya seneng aja gitu loh dikasih hadiah kaos, walaupun sebenarnya kaosnya sangat tipis, menerawang, dan bahannya itu panas sepol guys, tapi ya lumayan lah ya buat kenang-kenangan. Di sini aku udah cosplay jadi kasir lagi. Tadi aku udah cek barang dan barangnya tuh udah hampir selesai guys. Nah di sini kebetulan lagi ada orang yang mau top up, jadi mau aku isi dulu. Soalnya jualan itu kalau misalnya kita nggak jualan online kayak top up Dana, BRI, Mandiri Link, Oppo, GoPay, dan ShopeePay, jual pulsa itu kayaknya kurang meriah aja gitu guys. Untuk sembako berapa sih? Paling ya 1000. Nah soalnya kalau kita jualan pulsa bisa lebih dari 2000 guys. Kan lumayan kalau dikalikan 1000, udah 2 juta. Di era digital yang sangat modern ini, kalian rugi banget kalau kalian gak memanfaatkan HP Android kalian untuk menghasilkan pundi-pundi cuan. Nih aku lagi ngitung duit, bukan pamer ya. Emangnya kalian gak pengen punya usaha sendiri dan kerjaannya setiap hari, bisa pegang duit dan ngitung duit setiap hari kayak aku sekarang ini? Percayalah guys, buka usaha adalah pekerjaan yang paling enak. Kita bisa kumpul keluarga, kita bisa kelola bersama suami dan anak-anak tanpa harus meninggalkan mereka. Ya ampun, aku baru sadar guys, ternyata anak aku itu lagi gatel banget, soalnya giginya lagi pada mau tumbuh. Kalian tahu nggak guys, anak aku ini alhamdulillah sehat banget dan gemoy. Dia ini umurnya udah 1 tahun 3 bulan guys, tapi kalian mau tahu nggak, dia itu aktif
banget, karena itu harus butuh penjagaan yang ekstra. Ya contohnya kayak tadi pas barang sibuk datang, si omnya mau nurunin barang, dia itu ikut mau ngangkut dan ikut lari ke sana ke sini guys, kan jadi gangguin omnya mau nurunin barang. Nah guys, baiknya banget ini kakak-kakaknya ini, dia tuh mau sambil bantu nyusun gitu loh. Gimana sih, nggak seneng banget nih, bayangin guys, di dalam warung toko aku tuh udah full. Ini lagi rame juga pas toke galon lagi dateng juga. Kalau toko sembako kalian udah berkembang dan besar, yakinlah guys tiada hari tanpa sibuk. Siap-siap aja ya. Dan badan kalian juga harus siap sakit pinggang, sakit punggung, sakit betis, pegel linu, pusing karena kurang istirahat, kurang tidur. Pokoknya sumpah guys, nggak bisa dijelasin dengan kata-kata. Ya udahlah, pokoknya rasain sendiri aja gimana sih rasanya jadi pedagang itu. Kalau sistem pengelolaan kalian itu benar, dalam jangka waktu 6 bulan sampai 1 tahun, perkembangan toko kalian akan sangat pesat terlihat ya guys. Pokoknya di sini pesan utama buat kalian, pisahin antara uang pribadi dan uang toko. Dari tadi curhat melulu, nggak kerasa ternyata kakaknya udah selesai nurunin barang satu pickup pol. Udah dulu ya guys videonya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum, bye bye.